Kalau kita lihat sekilas, Pantai Sukawayana itu kelihatannya seperti surga wisata biasa di Sukabumi. Indah banget. Tapi, seperti laut yang punya kedalaman, pesisir ini ternyata menyimpan banyak sekali cerita yang nggak kelihatan di permukaan. Nah, coba kita dengar apa kata orang yang pernah ke sana. Seperti kata Dwi, seorang pengunjung, tempat ini tuh rasanya enak, energi positifnya kuat. Tapi, pernah kepikiran nggak, dari mana sih energi ini datang? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari yang kita bayangin. Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik. Di antara semua keindahan dan cerita rakyatnya, ada satu nama besar yang selalu dikait-kaitkan dengan pantai ini, Presiden Soekarno. Loh, kok bisa? Apa sih yang bikin seorang Soekarno begitu tertarik sama Sukawayana? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita akan coba kupas satu persatu lapisan ceritanya, buat ngerti kenapa sepetak pantai ini bisa jadi begitu istimewa. Katanya sih menurut cerita yang beredar turun-temurun di sana, Soekarno itu bukan cuma sekedar mampir. Beliau disebut sering banget datang ke sini. Seolah-olah ada sesuatu yang menarik beliau, bukan cuma pemandangannya, tapi sebuah energi dan sejarah yang unik. Biar kita kebayang kenapa Soekarno bisa begitu tertarik, kita harus lihat perjalanan waktu tempat ini. Perjalanannya panjang banget loh, dari zaman kerajaan kuno, terus masuk ke era Soekarno sendiri, sampai ke sebuah kenyataan di zaman sekarang yang ternyata beda banget. Nah, kita mulai dari lapisan misteri yang paling terkenal dulu ya, hubungan spiritual pantai ini dengan penguasa Laut Selatan. Kalau kita ngomongin pesisir selatan Jawa, rasanya nggak mungkin kita nggak ngebahas sosok yang satu ini, Nyi Roro Kidul. Legenda sang ratu ini begitu kuat dan dipercaya punya ikatan khusus dengan kawasan Sukawayana. Nah, ini dia penghubungnya. Ternyata, ketertarikan Soekarno pada kekuatan spiritual pantai ini bukan cuma sekedar rasa penasaran. Saking percayanya, di tahun 1962, beliau sampai memerintahkan pembangunan sebuah hotel megah persis di dekat situ, Hotel Samudra Beach. Di dalam hotel megah itu, ada satu kamar yang jadi pusat dari semua legenda ini. Sebuah kamar dengan nomor yang sangat spesifik. 308. Yap, kamar 308. Ini bukan kamar hotel biasa loh. Kamar ini secara khusus, secara permanen, didedikasikan untuk Nyi Roro Kidul. Lihat deh, semuanya serba hijau. Dan bagi yang percaya, kamar ini dianggap sebagai gerbang untuk berkomunikasi dengan sang ratu. Aneh ya, hotel modern tapi ada kepercayaan kuno yang dijaga banget. Tapi tunggu dulu, cerita tempat ini ternyata jauh lebih tua dari Soekarno, bahkan mungkin lebih tua dari legenda yang kita kenal sekarang. Kita harus mundur lebih jauh lagi ke zaman kerajaan. Kekuatan spiritual Sukawayana ini ternyata akarnya ada di geografi dan sejarah kuno. Dan kuncinya, percaya atau enggak, ada di sebuah aliran air yang kelihatannya biasa aja, Sungai Sukawayana. Nah, ini yang super menarik. Kalau sekarang, batas administrasi wilayah di sana itu kan Sungai Cibareno. Tapi ternyata secara sejarah, Sungai Sukawayana inilah yang jadi garis perbatasan asli antara dua kerajaan besar di masa lalu, Kerajaan Pajajaran dan Kesultanan Banten. Jadi, ini bukan cuma sekedar batas di peta ya. Ini adalah perbatasan spiritual yang katanya dijaga oleh para aulia atau orang-orang suci. Buktinya? Maka mereka sampai sekarang masih jadi tempat ziarah yang dianggap keramat. Itu nunjukin betapa sakralnya tempat ini dari dulu. Oke, dari semua cerita sakral dan mistis tadi, sekarang kita lompat ke masa kini. Dan wow, ceritanya berbalik 180 derajat. Coba dilihat perbandingannya. Dulu kawasan ini adalah cagar alam yang terkenal sakral, ditakuti, bahkan angker. Nggak ada yang berani sentuh. Sekarang, kawasan itu jadi pemukiman darurat, tempat perlindungan terakhir bagi mereka yang tergusur pembangunan. Di balik perubahan drastis ini, ada suara-suara manusia. Coba kita dengarkan kisah Ibu Ainuraini. Warungnya yang sudah ada sejak tahun 86 dibongkar tanpa kompensasi sepeser pun. Sebagai warga asli, beliau terpaksa membangun hidup baru di tanah yang dulu dianggap sangat sakral ini. Cerita yang mirip juga datang dari Pak Rustandi. Dijanjiin ganti rugi, tapi nyatanya nggak ada. Begitu warungnya rata dengan tanah, dia langsung pindah ke sini. Dan untuk bertahan hidup, sekarang beliau jadi pemulung. Ironis banget ya. Dan mungkin suara Ibu Ipa ini yang paling mewakili kegelisahan mereka semua. Bersama 8 anggota keluarganya, dia hidup dalam ketidakpastian. Pertanyaannya sederhana tapi menusuk. Kalau dari sini diusir lagi, harus kemana? Jadi, setelah kita lihat semua lapisannya, sebenarnya Pantai Sukawayana ini tempat apa sih? Jawabannya, ternyata nggak sesederhana itu. Tempat ini tuh penuh kontradiksi. Di satu sisi,
Ini sorga wisata. Di sisi lain, ini situs keramat. Ini penanda batas kerajaan kuno. Tapi di saat yang sama, ini juga simbol perjuangan orang-orang yang tersingkir di zaman modern. Semuanya jadi satu di sini. Intinya tuh begini, cerita-cerita hantu dan keangkeran cagar alam di masa lalu itu sekarang udah tergantikan sama cerita yang jauh lebih nyata dan mungkin lebih menyeramkan, kisah perjuangan sehari-hari para penghuni barunya untuk sekedar bertahan hidup. Ini yang jadi pertanyaan besar buat kita renungkan. Kalau sejarah yang agung, mitos yang begitu kuat, dan kebutuhan paling dasar manusia untuk punya rumah bertabrakan di satu tempat yang sama, sebenarnya kisah apa yang paling jujur diceritakan oleh tempat itu? Dan suara siapa yang paling berhak untuk kita dengarkan?